Selamat malam, Coach Muhaimin. Selamat malam, Mas Ade. Sedang sibuk apa, Pak, malam-malam ini? Santai ya? Malam ini tadi lagi istirahat aja, makanya agak telat saja respon tadi di Oh, itunya ya, chatnya itu, karena sempat istirahat tadi, berbaham. Pas sudah dibalas tadi baru sempat buru-buru saya bersih-bersih. oh, Hari ini ceritanya tadi saya ke ini ke kementerian, ke oh, Kemendiknas, ketemu ya, dengan senior kami di sana, eh, Kapus Kurjar. oh, Ya, jadi Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pak Zulfikri Anas. Beliau PLT sekarang ya, sana itu. yang dimaksud Kebetulan senior bagaimana? eh, ya saya panggil senior, orang tua kami juga lah. Kebetulan beliau ya di yayasan, Oh, gitu. juga eh, penasihat pembina kami lah di yayasan itu. Ya, Yang oh, kita diskusi. Tadi kami ada keperluan yayasan sebenarnya sih, jadi eh, kita diskusi sebentar ke sana tadi. Karena hanya sebentar karena jadwalnya juga padat juga ya. Tadi pas di ya. sana ya ada ketemunya, habis itu ya kita pamit seperti itu. Itu kegiatannya hari ini. Untuk kegiatan di rumah, Di rumah tadi oh, hanya bercanda aja sama anak-anak sih. Itu sebentar ya, sama keluarga. Uh, yang lain belum lagi. Mungkin setelah ini saya akan kerjakan yang ASM-nya saya belum nih, ASM-nya belum. Yang dua yang kemarin belum. Baru videonya aja yang saya upload linknya. Jadi oh, rencana malam ini setelah sesi coach ini sekaligus akan membuat 3 ASN. ASM Oh. yang upload satu video ini. Bapak ini ya, sering malam ya beraktivitasnya Eh untuk ya, tapi upload. sekarang ini selalu mengurangi juga. Kalau dulu-dulu ya selalu beraktivitas malam, tapi tetap dibatasin Ya, sampai jam 12, jam 1-an. Lebih dari itu ya mulai membatasi lah. Karena besoknya harus beraktivitas lagi kan. ya, Satu diri saya juga sudah di atas 40. Udah ya, sering sama Pak. diingatkan. Empat berapa Pak? Iya, saya di atas dikit. Mas Udah dikit Ade. ya. Ya, Coach. Nggak banyak. Ya. Baik, Ya, kita ya langsung ya, Coach. ya, ya. Bentar lagi kita akan melakukan coaching selama kurang lebih 10 menit, tapi sudah ini lebih dari 10 menit. Ya, Coaching kali ini saya akan berusaha untuk mendukung Coach Muhaimin untuk menemukan nilai-nilai ya pada ya, sesi kita yang terakhir yaitu berikut profesional. Nanti mungkin saya akan memberikan umpan balik juga. ya, Saya akan hadir sepenuhnya untuk mendukung coach untuk ya, memikirkan bagaimana mencapai tujuan yang ingin diraih. Apakah coach berkenan? ya. Sangat berkenan. Baik, di akhir sesi coaching ini apa coach hal yang paling penting yang ingin coach dalami lebih jauh sebagai seorang guru coach profesional? Oke, terkait dengan hal yang penting ya. Ya, Hmm, di antaranya gini, di antaranya sama dengan apa yang disampaikan Coach Ade tadi, bahwa akan meningkatkan keikhlasan, kemudian apa lagi ya, lebih hati-hati mungkin ya. Jadi tetap ikhlas, tetap berbuat yang terbaik, namun juga ingin lebih hati-hati ya dalam berbuat. Kadang-kadang gini, ya, kadang kadang kita berbuat gitu kan, karena ingin selalu menyenangkan orang lain. ya, Itu dalam konteks pekerjaan misalnya ya, ya, memfasilitasi pimpinan, nggak perhitungan melakukan apa-apa, pengen all out, tapi kadang ternyata ya ada hal yang mungkin kita lakukan justru membahayakan bagi diri kita gitu kan.
secara pribadi kalau kita nggak hati-hati menghadapinya, kalau hal itu berkaitan dengan ada konsekuensi hukumnya misalnya seperti itu. Jadi hal yang paling ingin saya capai ya di sini ya apa nih agak banyak tadi ya saya bingung ini juga menyimpulkannya. Mungkin bisa lebih dipertajam, apakah Bapak seorang tipe orang yang Iya. ingin menyenangkan orang lain gitu? Bagaimana? Ya, agak terputus-putus tadi. Tapi saya sangkap ya, intinya bahwa ini apa namanya? Gimana? Ya konteksnya tadi ya. Jadi ingin tetap selalu melakukan yang terbaik ya. Selalu melakukan yang terbaik, namun tetap mawas diri seperti itu. Saya pikir itu nilai yang ingin hal penting yang ingin saya apa ya sekarang ini ingin lebih meyakinkan diri saya bahwa apapun yang dihadapi tetap pada pribadi yang selalu tadi ya, selalu ingin melayani, ingin berikan yang terbaik, ingin berbagi sama. Ya, seperti itu ya. Jadi pada nilai-nilai itu ya, bahwa apapun kondisi yang dihadapi itu ya, semangat untuk memberikan kemanfaatan ya, secara luas, itu tetap terjaga gitu. Bagaimana entah gimana mungkin bisa Coach Adik bisa membantu saya untuk menyimpulkan gitu, apa yang bisa saya lakukan. Baik Pak, saya mengerti maksud Bapak. Jadi Bapak ingin untuk selalu bisa menyenangkan orang lain ya, membantu orang lain. Tapi pertanyaan saya, apakah itu tidak merepotkan Bapak? Ya sejauh ini karena saya menikmati, jadi nggak merasa repot. Tapi mungkin yang akan merasa repot itu ya yang melihat biasanya. Saya lihat misalnya istri saya, keluarga yang kemudian bisa menilai itu ya. Melihat saya capek misalnya. Padahal ya saya sendiri enjoy aja melakukan itu seperti itu. Atau ada hal misalnya yang kalau saya sebutkan di awal tadi, hal yang kira-kira bisa menyerempet yang ada implikasinya kepada hukum misalnya yang mungkin akan mengenai saya karena terlalu loyal misalnya kan ya, melakukan hal-hal yang bisa jadi ya nggak mengindahkan itu, saya seakan tenang menghadapinya, tapi ya orang lain melihatnya ya enggak gitu seperti itu. Jadi ya seperti itu kondisinya. Oke, apakah semangat Bapak untuk membantu orang lain itu tidak mengganggu tugas-tugas Bapak sendiri? Kadang iya, kadang ada ini apa namanya. Jadi mengorbankan kepentingan pribadi gitu. Maksudnya gini, ada hal yang seharusnya mungkin saya lebih harus maksimalkan lagi pada diri saya misalnya ya, fokus pada pengembangan diri, atau lebih fokus misalnya apa yang bisa saya ulang lagi di luar pekerjaan intinya ya, untuk mengembangkan diri. Tapi karena terlalu memperhatikan hal-hal di luar itu, lebih mementingkan misalnya orang lain. Jadi kadang ya keluarga sih, istri sih biasanya menjadi nggak fokus kepada diri sendiri, dan bahkan dampaknya bisa dirasakan oleh keluarga juga seperti itu. Baik, Bapak tadi mengatakan akan lebih berhati-hati atau mawas diri ya. Ada tanda-tanda apa Pak atau gejala apa? Ya jadi ini di yayasan ini yayasan kami lagi sedikit ada dinamika ini. Dinamika. Kebetulan di yayasan juga selain terjun ke guru-guru dan siswa, saya juga dipercaya untuk sebagai sekretaris yayasan. Sekretaris yayasan yang sebenarnya yayasan itu yayasan. Jadi sekolah kami itu berdiri di atas tanah wakaf. Kemudian ada yayasannya. Nah tadinya ini ketua yayasan dan bendahara itu suami istri. Jadi kemudian sekarang ini mereka pisah di pos, dan
di awal masih bagus hubungannya, tapi kemudian setelah mereka ini masing-masing menikah lagi, mulai loh ada sedikit dinamika yang lebih menguras energi lah untuk menyelesaikan beberapa hal. Nah itu yang di situ ada hal itu ya yang bisa menyeret saya gitu, karena ada hal yang saya perbuat sebelumnya dalam rangka memfasilitasi perubahan di akta itu ya yang sedikit itu tuh. Jadi yang saya maksud seperti itu. Kalau nggak hati-hati ya akan berimplikasi kepada akan beruji misalnya di ranah hukum kalau keduanya nggak ada penyelesaian ya seperti itu ya. Jadi soalnya sama-sama keras misalnya ya saling menuntut bisa jadi, tapi kita nggak harapkan seperti itu. Nah itu yang saya maksud tadi bahwa saya harus lebih mawas diri lagi. Jadi ini sebenarnya awalnya dari masalah internal mereka sendiri ya, yang kemudian merembet ke Iya, jadi karena sebelumnya ya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan juga sebagai bendahara ya. Jadi karena sebelumnya ya suami istri nggak ada masalah. Ketika benar yang nggak membuat laporan keuangan misalnya yang seharusnya dibuat, ketuanya karena sebelumnya ya nggak meminta itu ya. Dan sejauh ini ya perjalanan pembiayaan juga nggak terlalu ada masalah lah. Belakangan ini aja setelah itu ya berdampak misalnya pada penggajian guru juga gitu yang tadi dirasakan kemarin. Jadi ada hal-hal seperti itu yang muncul itu. Gitu. Baik. Sejauh ini apa Pak yang langkah yang Bapak lakukan untuk meminimalisir risiko-risiko yang ada? Ya, jadi yang saya lakukan saya mencoba berusaha ya memediasi keduanya supaya bisa menyelesaikan persoalannya mereka secara arif seperti itu ya. Jadi kalau saat ini ya saling membuat manuver-manuver apa gitu dan dalam rangka ada upaya untuk mengubah akte itu juga untuk mempertahankan di sana dan posisi saya ya serba dilematis gitu kan kemudian kena ditarik kiri kanan gitu. Nah, tapi saya menjelaskan bahwa ya saya tetap pada sikap saya tetap pada sesuai dengan aturan gitu, sesuai dengan akta. Posisi saya sebagai sekretaris saya memfasilitasi keduanya gitu kan, karena dinamika terjadi bukan dengan pihak luar tapi masih sesama di internal yayasan. Nah itu saya coba langkah saya lakukan itu mencoba memediasi keduanya dan dibantu dengan teman-teman pengurus yayasan lainnya supaya untuk mengurangi dampak hal yang dikhawatirkan tadi ya dan sampai ke ranah hukum misalnya. Langkahnya mediasi. Kemudian apakah keinginan Bapak untuk lebih berhati-hati mawas diri ini penting Pak? Ya tentunya sangat penting. Ini menjadi pembelajaran bagi saya, menjadi pembelajaran bersama. Ya kedepannya harus lebih hati-hati tentunya di dalam mengikuti ya setiap perintah dari atasan. Meskipun kita sama-sama di ASN ya, tapi secara ininya ya mereka awalnya yang bekerja gitu kan, bekerja tapi kemudian ditarik dipercaya untuk jadi sekretaris. Jadi bukan berangkat sama-sama untuk membuat yayasan dengan posisi yang sama ya. Jadi karena berangkat dari bekerja kemudian dipercaya itu jadi masih terbawa itulah ada hal yang kadang saya nggak bisa menolak seperti kita diminta gitu kan. Nah di situ yang harus saya lebih hati-hati tentunya ke depannya, lebih mawas diri, lebih waspada untuk ya melakukan sesuatu yang bisa jadi ya berdampak pada diri saya gitu. Jadi meskipun kita loyal, all out bekerja misalnya, tapi harus menimbang hal itu juga. Oke. Jadi untuk lebih mawas diri dan berhati-hati, Bapak perlu untuk melakukan mediasi ya kepada mereka. Kalau dari
sisi Bapak sebagai pengajar di sekolah sendiri bagaimana, apakah itu mempengaruhi Ya, pemikiran? mempengaruhi juga karena akhirnya jadi nggak fokus ya, jadi nggak fokus mendampingi teman-teman guru juga, dan tambah tugas lagi harus memberikan rasa nyaman ya, aman dan nyaman pada teman-teman guru. Secara perskin alhamdulillah ya, puji Tuhan sampai hari ini saya minta supaya teman-teman itu fokus untuk di tugasnya sebagai pengajar aja, fokus ke sana pembelajaran, nggak usah terlalu di ini kan, karena sempat di awal ya, bukan di awal, kemarin ini berusaha ditarik ya oleh satu pihak itu untuk minta dukungan gitu, gimana supaya dia bisa jadi ketua misalnya, itu ya hal seperti itu. Jadi tambahan tugas saya itu adalah itu tadi, berusaha untuk memberikan penjelasan ya kepada guru bahwa ya mereka harus tetap netral pada posisi itu. Dan tentunya ya mereka kadang juga dibingungkan ya harus mengikuti siapa nih, karena ya sebelumnya kan pimpinan mereka berdua ya dalam konteks suami istri, dan ketika terpisah gini ya masih pasti ingin di sana juga gitu seperti itu. Baik, jadi tambahan yang perlu dilakukan adalah Bapak berusaha memberikan penjelasan dan ketenangan pada rekan-rekan guru, Pak. Kemudian Iya, ya, dari pekerjaan Bapak sebagai sekretaris, kemudian ada polemik tadi, kemudian Bapak merasa ada dilema, kemudian ada juga pekerjaan Bapak sebagai posisi sebagai pengajar di sekolah. Mana Pak yang lebih Bapak utamakan dalam tugas-tugas Bapak sehari-hari? Apakah yang di sekolah tadi atau sekretaris? ya kalau sebelumnya sambil menjalankan tugas sekretaris, saya lebih fokus ke sekolah. Jadi fokus sekolah, khususnya dalam mendampingi guru ya, mendampingi guru, teman-teman guru itu dalam terutama berkaitan dengan kurikulum juga, itu saya bantu banget di situ. Dan ketika terjadi dinamika ini, ada polemik ini, ada masalah ini, ya saya juga ikut pada situ tuh. Artinya berusaha agar hal yang terjadi ini, dinamika yang terjadi ini tidak berpengaruh besar terhadap guru gitu. Itu yang saya lakukan, jangan sampai yang mereka terganggu psikisnya dengan persoalan itu, karena berusaha ditarik-tarik ya, sehingga mereka yang menjadi nggak fokus di dalam mengajar gitu. Nah, selama ini ada nggak sih dampak negatifnya dari kejadian ini? Ya, ada terasa dampaknya itu. Pertama tadi, untuk saya pribadi ya, saya jadi bertambah lagi urusannya itu kan ya. Jadi nggak fokus untuk melakukan hal yang seharusnya saya banyak berkoordinasi dengan guru untuk berkaitan dengan hal berkaitan dengan program ya, bagaimana program. Kemudian hal lainnya lagi ya, buntutnya kemarin sempat gitu, ya guru sempat agak telat gitu gajiannya karena dinamika ini. Karena memang yang menjadi akar persoalannya yang dimasalahkan oleh ketuanya itu sebelumnya adalah ya tadi karena nggak adanya laporan keuangan ya, sehingga nggak jelas itu kemana aliran dananya, cash flow-nya nggak bagus, sehingga ya menjadi sedikit masalah lah seperti itu. Tapi so far ya selalu bisa berupaya untuk dikurangi, dan ada komitmen ke depan agar jangan sampai terulang lagi gitu kan, berimbas hal yang lebih parah lagi kepada guru khususnya. Nah, itu yang menjadi perhatian saya. Jadi sampai sekarang masih belum ada ini ya, penyelesaian ya untuk Ya belum. Lagi
Ya belum, masih proses dan saya sih berusaha agar secepatnya keduanya kalau mau bisa ya duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang ya win-win solution lah ya mungkin seperti itu ya. Baik, Pak. Bapak kan tadi mengatakan bahwa ingin bisa lebih berhati-hati dan mawas diri. Apabila Bapak sudah mencapai tujuan itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Bapak bisa lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Ya, tentu saya akan senang ya, akan senang, bahagia, apalagi kalau hal yang saya khawatirkan atau hal yang dikhawatirkan, misalnya ada satu teman lagi di yayasan itu, dampak pada hal yang berkaitan dengan hukum misalnya yang bisa jadi menjerat saya juga. Kalau itu terjadi ya saya akan sangat senang, dan kalau semuanya kemudian bisa kembali normal lagi, tentunya saya akan lebih bahagia lagi karena akan lebih banyak waktu lagi untuk bersama dengan guru ya, bersama dengan murid juga, membangun berbagai program, dan biarkanlah persoalan itu ya jangan sampai terulang lagi ya seperti itu. Jadi saya harapkan juga supaya kali ini cepat berlalu gitu, selesai. Iya. Baik, jadi akan memunculkan suasana yang lebih membahagiakan, Pak. Ya, ya. Apakah artinya saat ini suasananya masih kurang bahagia ya? Ya kurang bahagia tentunya, dan terasa juga apa namanya sedikit ada ke psikis, meskipun saya sudah terbiasa juga untuk tidak menjadikan hal ini sebagai ini. Jadi kalau orang lain mungkin akan lebih besar ininya ya dampaknya kalau nggak bisa memanage dengan baik ya, tapi alhamdulillah ya saya sejauh ini bisa menetralisir ya gitu. Jadi makanya kemarin saya sempat kan istirahat ya, sempat istirahat 2 hari, ingin cooling down dulu. Sengaja nggak datang ke sekolah, sementara yang lain datang. Bahkan ketika saya nggak datang ke sekolah itu sempat saya dengar ada heboh-heboh katanya di situ. Ya tentu saya nggak di sana dan saya nggak menyaksikan itu, sehingga ya berkurang lah gitu ya, seperti itu. Berkurang ya, secara psikis nggak ada hal yang kemudian membuat saya harus memikirkan lebih jauh lagi seperti itu. Baik, Coach, mungkin kita batasi aja ya. Ya. Jadi tadi dari awal Coach mengatakan bahwa ingin mencapai, ingin untuk lebih berhati-hati dan lebih mawas diri dalam pekerjaan saat ini, dan beberapa langkah yang dilakukan kalau sebagai sekretaris mau lebih mampu untuk memediasi tadi ya, yang terpisah tadi ya, kemudian tugas sebagai pengajar ingin lebih memberi rasa tenang kepada teman-teman sejawat. Ya. Dari sesi yang singkat ini, apa yang bisa Coach Muhammad simpulkan? Ya, jadi saya nambahin ini karena tadi ditanya berkaitan dengan langkah apa yang dilakukan misalnya gitu kan, dalam posisi ini, kemudian bagaimana pengaruhnya misalnya ke pembelajaran, tugas saya untuk mendampingi teman-teman guru dan juga di teman mengajarnya. Hal lainnya jadi pertanyaan-pertanyaan itu menumbuhkan kesadaran ya, dan saya akan lebih makin mawas diri lagi sesuai dengan apa yang saya ingin capai di awal, bahwa ya ini menjadi pembelajaran, dan dari pelajaran ini, dari kejadian ini, saya pun bisa lebih hati-hati, dan paling nggak gitu juga nih, jadi ada pengalaman gitu kan, ada pengalaman menghadapi sebuah polemik yang seperti ini, dan pengalaman ini tentunya berharga ya dalam hal nilai-nilai misalnya ya, banyak hal tentunya yang saya pelajari di situ yang akan berpengaruh tentunya pada diri saya gitu.
apakah pengalaman yang ada ini bisa semakin mengembangkan diri coach untuk lebih profesional lagi? Ya tentunya. Apalagi pada ya kita di coach profesional ini ya, bisa akan sangat berpengaruh signifikan tentunya pengalaman yang saya alami ini, yang saya rasakan ini, karena akan menjadi ini juga ya, akan menjadi modal juga tentunya dalam melakukan aktivitas sebagai guru coach profesional nanti dengan pengalaman ini. Artinya ketika mungkin saya nanti menghadapi seorang klien yang memiliki pengalaman yang sama dengan yang saya rasakan sekarang, saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu dia juga untuk sebagaimana pertanyaan saya ya, untuk bisa membantu klien itu untuk menemukan solusi terhadap apa yang dialami seperti itu. Itu mungkin. Pengalaman menghadapi situasi seperti ini, kemudian tadi coach mengatakan bahwa kemudian juga dapat pengalaman baru yaitu memberikan solusi bagi orang lain. Apakah ini kemudian artinya coach kan jadi bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan solusi-solusi gitu. Apa ini jadi sesuatu yang istimewa bagi coach yang menyandang gelar? Ya, sangat istimewa tentunya, sangat istimewa karena dengan pengalaman ini, sekarang tadi, semakin bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya, sehingga dari situ ya akan semakin terbuka peluang ya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada orang lain, karena sudah berbekal pengalaman nyata ya. Jadi dari situ ya bisa lah nanti dengan pengalaman ini bisa menjadikan diri saya sebagai betul-betul menjadi guru coach yang profesional. Artinya saya mampu mengambil pelajaran dari pengalaman yang saya lalui ini. Dan juga ada refleksi yang dalam juga ya. Ya. Baik, terima kasih Coach Muhaimin. Ya, sama-sama. Sangat singkat ya. Ya. Walaupun panjang ya. Semoga bermanfaat dan semoga berbagai hal yang dilematik itu segera teratasi. Terima kasih, Mas. Sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, Mas. Sampai jumpa di episode berikutnya.